Perkenalkan, nama saya Muhammad Baibur Rahman, asal sekolah SMKN 1 Depok, dari program keahlian teknik otomotif. Disebutkan saya untuk menjelaskan standar kompetensi program keahlian teknik otomotif sebagai berikut. Standar kompetensi yang pertama itu menguasai engine junior technical. Yang kedua ada menguasai electrical junior technical, dan yang ketiga menguasai chassis and powertrain junior technical, serta yang keempat tidak lupa yaitu body. Sekian video penjelasannya dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya. Karena saya Ulana Barenol di SMK Negeri 1 Depok, jurusan hotel. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi di hotel. Ya. Jadi standar kompetensi di hotel ada 3. Yang pertama, kita mampu melaksanakan prosedur kerja di bidang front office, fitting, and beverage service dan laundry sesuai dengan standar operasional perusahaan atau SOP. Yang kedua, akan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada tamu agar tamu nyaman dan kita. Kita mau menggunakan alat kerja di hotel dengan aman dan baik. Dan saja dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Irma Dewi Cantika. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Depok dengan jurusan AKL atau Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Di sini saya akan menjelaskan standar kompetensi yang ada di jurusan akuntansi. Yang pertama, mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang secara mandiri. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan memproses transaksi dagang melalui pembelian dan penjualan barang dagang. Yang terakhir, mampu menggunakan alat bantu teknologi akuntansi untuk mempermudah pekerjaan akuntansi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Universitas ini dari jurusan PLG atau Pengembangan Perangkat Lunak dan Game dari Sekolah SMK Negeri 1 Depok. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa saja program-program keahlian atau kompetensi kalian yang dapat dicapai di jurusan PPLG SMK Negeri 1 Depok ini sendiri. Yang pertama ada data konteks diagram, data flow diagram, dan juga flowchart. Apa sih data konteks diagram, data flow diagram, dan flowchart itu? Jadi data konteks diagram ini bisa dibilang sesuatu gambaran yang menjelaskan tentang proses atau alur bagaimana suatu data itu bisa di-storage-kan. Sedangkan data flow diagram adalah representasi dari proses atau alur tersebut yang nantinya akan diimplementasikan atau dikembangkan menjadi lebih lanjut menjadi sebuah flowchart. Flowchart itu ibarat jikalau DCD dan DFD itu berkutat ke datanya, flowchart ini lebih ke menggambarkan bagaimana suatu proyek itu bisa bekerja secara keseluruhan. Semisalkan seperti pembuatan game, atau pembuatan aplikasi Android, atau pembuatan aplikasi pemerintah, bahkan bisa juga website. Setelah itu ada yang namanya platform digital. Nah, di era modern saat ini, platform digital merupakan salah satu prospek yang menarik untuk dijadikan karir ke depannya. Karena semua yang ada di dunia ini serba digital. Seperti misalnya, jika kita ingin memesan makanan atau sesuatu, itu perlu digital. Bahkan sosial media saja termasuk platform-platform digital. Nah, platform digital yang dapat dicapai sebagai kompetensi kalian, contohnya apa? Salah satunya adalah pembuatan website. Website ini sangat berguna, terutama kepada sebuah perusahaan dan produknya, yang dapat membuat perusahaan ini menjadi punya suatu personal branding yang kuat, sehingga perusahaan tersebut itu memiliki suatu ciri khas yang unik namun tetap relevan dengan kondisi yang ada di saat ini.
Setelah itu yang ketiga ada Android. Android ini merupakan bisa dibilang suatu search bahasa pemrograman yang terdiri dari Java dan Kotlin untuk membuat suatu aplikasi, terutama aplikasi mobile. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa platform digital ini memiliki sebuah prospek yang penting, dan cara menyalurkan prospek ini adalah dengan cara mempelajari Android untuk membuat aplikasi mobile yang bisa dimanfaatkan dan dijadikan suatu penghasilan untuk kebutuhan kita dan untuk kesuksesan kita ke depannya. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Seperti ini adalah contoh penggunaan dari coding itu sendiri. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah contoh penggunaan coding di suatu aplikasi yang bernama VS Code. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memprogram suatu basis data atau program yang lalu nantinya akan disalurkan menjadi suatu proyek. Jikalau saya sebelumnya menjelaskan tentang Android, selain Android pun di PPLG SMK Negeri 1 Depok ini juga belajar tentang VS Code yang mencakup beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, HTML, CSS sudah pasti, dan juga bahasa-bahasa pemrograman lainnya, mungkin seperti Python dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang kompetensi kalian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Sumardi, asal sekolah saya SMK Negeri 1 Depok. Saya dari program keahlian Desain Komunikasi Visual. Izinkan saya untuk menjelaskan standar kompetensi program keahlian Desain Komunikasi Visual. Yang pertama itu ada penguasaan perangkat lunak atau software, kemampuan menggambar dan ilustrasi, mampu menguasai fotografi dan videografi, serta menguasai pembuatan prototipe atau market. Sekian dari saya, sampai berjumpa di video selanjutnya.